Halo semua, perkenalkan saya Sirna Sembiring dengan NIM 72235500001, Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Medan, dalam mata kuliah Digital Marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi case yang telah diberikan oleh Pak Bambang dan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada analisis SWOT PT Tomodo Mobil Indonesia. Strike atau kekuatan. Brand recognition. PT Tomodo Mobil ini telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun di Indonesia, membangun reputasi yang kuat dalam industri otomotif. Yang kedua itu produk Kijang Anava. Mobil Kijang Anava dikenal luas di kalangan keluarga Indonesia dengan keunggulan sebagai kendaraan yang memuat banyak penumpang. Dan kekuatan yang ketiga itu ada jaringan bengkel resmi. PT Tomodo ini juga memiliki jaringan bengkel resmi yang luas untuk pelayanan purna jual dan perbaikan. SWOT yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Penurunan laporan keuangan. Selama 3 tahun terakhir, laporan keuangan PT Tomodo menunjukkan penurunan revenue sebesar 27% dibandingkan tahun 2020. Kelemahan yang kedua itu kurangnya inovasi produk. PT Tomoda masih terlalu fokus pada produk minibus seperti Kijang Anava. Sementara pesaing sudah beralih ke mobil listrik dan kendaraan kecil hemat bahan bakar lainnya. Dan weakness yang ketiga itu ada strategi pemasaran yang kurang efektif. Marketing campaign yang digunakan masih bersifat tradisional atau iklan di TV dan koran dengan biaya tinggi tapi tidak signifikan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, SWOT yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Pertumbuhan pasar mobil listrik. Ada peluang besar dalam pasar mobil listrik yang sedang berkembang, baik di Indonesia maupun secara global. Selanjutnya itu ada segmentasi pasar yang lebih luas. Pesaing sudah memasuki pasar mobil kecil dan ramah lingkungan yang dapat menjadi peluang bagi PT Tomoda untuk juga memperluas segmentasi pasar mereka. Selanjutnya ada peluang yang ketiga, digital marketing. Adanya kesempatan untuk mengadopsi strategi pemasaran digital guna menjangkau segmen yang lebih luas, terutama itu generasi muda. Dan SWOT yang keempat itu ada threats atau ancaman. Pesaing yang agresif. Pesaing utama seperti Honda dan Suzuki terus memperluas pasar dengan meluncurkan mobil listrik dan mengincar segmentasi anak muda. Ancaman yang kedua itu perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin mencari mobil yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan, sementara PT Tomoda ini belum mengikuti tren ini dengan cepat. Dan ancaman yang ketiga itu ada lambatnya perkembangan teknologi. Jika PT Tomoda tidak segera beradaptasi dengan tren kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan, mereka beresiko kehilangan pangsa pasar mereka yang lebih luas. Dan yang kedua itu ada strategi untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan. Sebagai seorang direktur di PT Tomoda ini, beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan penjualan dan memperbaiki kondisi perusahaan, diantaranya yaitu diversifikasi produk. Di sini meluncurkan produk baru yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik atau hybrid yang dapat menarik minat konsumen yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Strategi yang kedua ada repositioning Kijang Avana. Melakukan reposisi terhadap produk Kijang Avana agar tetap relevan bagi pasar keluarga, namun dengan inovasi teknologi yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Strategi yang ketiga ada perluasan jaringan distribusi. Memperluas jaringan distribusi dengan membuka dealer di daerah-daerah yang belum terjangkau dan meningkatkan kemudahan dalam mendapatkan produk. Strategi yang terakhir itu ada kolaborasi dengan startup teknologi. Di sini bermitra dengan perusahaan teknologi atau startup yang mengembangkan solusi kendaraan listrik.
baik dari sisi teknologi maupun infrastruktur pengisian daya. Yang ketiga itu ada pendekatan digital marketing untuk meningkatkan brand awareness. Untuk meningkatkan brand awareness di PT Tomoda Mobil ini, pendekatan digital marketing dapat dilakukan dengan penggunaan media sosial. Di sini penggunaan media sosial itu yaitu mengoptimalkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok yang banyak digunakan oleh generasi muda untuk memperkenalkan produk baru serta memberikan informasi terkait inovasi terbaru. Yang kedua itu ada pemasaran melalui influencer. Di sini bermitra dengan influencer atau berkolaborasi atau dengan selebritis yang relevan untuk meng-guide atau mengajak audiens yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pendekatan yang ketiga itu ada konten edukatif dan interaktif. Membuat video YouTube atau konten di media sosial yang memberikan edukasi tentang keunggulan produk, inovasi teknologi terbaru, serta testimoni dari pelanggan setia. Dan pendekatan yang keempat itu ada penggunaan iklan digital tersegmentasi. Di sini menargetkan iklan di platform seperti Google Ads atau Facebook Ads dengan segmen audiens yang spesifik, misalnya berdasarkan demografi usia, minat terhadap otomotif, dan preferensi terhadap mobil ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu ada e-commerce partnership, mengintegrasikan produk dengan platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee dan memanfaatkan fitur flash sale untuk meningkatkan penjualan online. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.